Bab 16, Grid Kosmos menggeser. Sibi lagi menggantungkan jubah di kepalanya dan mengejar Long Yi dan berkata, "Cara kamu berjalan. Tuhan tahu setelah berapa lama kamu akan mencapai kota cahaya." Long Yi menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terbang seperti kamu. Aku juga tidak bisa terbang. Hanya setelah mencapai peringkat Master Magician, seseorang dapat menggunakan mantra sihir mengambang untuk terbang sekitar 5 li." Sibi menjawab, nada bicaranya agak bangga. Setelah semua ia dapat mencapai peringkat Master Magician di ini usia muda dan hanya ada sedikit orang yang telah mencapai peringkat ini dalam kelompok usianya. Dengan pengecualian putri kecil Long Linger dari Kuang Long Empire. Hanya ada Lin Luo yang merupakan cucu dari satu-satunya dari 5 Master Archmage. Elemen api Master Archmage Pusiusi. Para penyihir guru yang tersisa semuanya adalah lelaki tua atau perempuan tua yang sudah berusia 50-an atau 60-an tahun. Bahkan 2 orang suci gereja cahaya lainnya, Dongfang Kexin dan Narang Ruyue juga hanya berada di peringkat Advance Magician. Apakah tidak ada sihir yang bisa membuat orang terbang seperti burung di langit? Long Yi bergumam. Dikatakan bahwa setelah mencapai lapisan ke-7 Aotian Jue, seseorang bisa naik ke surga atau turun ke Hades. Namun itu lebih mudah dikatakan daripada turun untuk mencapai wilayah itu. Di mana sihir semacam itu? Sibi berbicara. Tetapi setelah dia berbicara dia tiba-tiba berhenti untuk beberapa saat dan lagi berbicara. Jika memang ada sihir seperti itu yang bisa membuat orang terbang, maka sihir itu pasti akan jatuh di bawah kategori sihir elemen angin. Sihir elemen angin? Apakah ada sihir elemen seperti itu? Long Yi tercengang. Dia teringat penjahat lengkung adegan bunga pagi ini. Elemen sihir berwarna cian yang telah menciptakan angin kencang. Apakah angin elemen sihir berwarna cian dikaitkan dengan elemen sihir? Elemen yang tersedia, api, air, bumi, serta terang dan gelap, dan juga spirit dan necromancer. Tentu saja ada. Patriark klan aku mengatakan bahwa dunia ini tidak hanya memiliki sihir elemen angin. Selain itu juga ada sihir elemen petir. Dan dia juga mengatakan bahwa angin condor yang telah membawamu kemari juga merupakan elemen magis elemen angin. Dapat menggunakan mantra elemen sihir angin yang disebut serangan bilah angin. Selain itu, binatang petir gila dari dataran rumput sunyi dapat menggunakan mantra sihir elemen petir yang disebut keterampilan petir met. Ini membuktikan bahwa sihir 2 elemen ini juga ada. Hanya saja kita masih belum tahu bagaimana menggunakannya. Sibi menjelaskan. Untuk waktu yang lama klan Moxinya telah mengabdikan diri untuk meneliti 2 elemen sihir yang tidak diketahui ini. Tetapi sampai sekarang mereka masih tidak dapat membuat kemajuan. Setelah mendengarkan Sibi, pikiran Long Yi bergerak. Dia telah menyerap bintik cahaya berwarna ungu dan bintik cahaya berwarna cian. Sekarang hampir dapat dipastikan bahwa 2 bintik cahaya ini adalah petir yang dikaitkan dan elemen angin yang dikaitkan. Sihir elemen angin dapat digunakan untuk terbang dan juga membentuk serangan pisau angin. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Long Yi berpikir di dalam hatinya. Ia segera berpikir bahwa sihir elemen angin bisa berbentuk tornado, angin topan dan sebagainya. Memikirkan hal-hal ini, Long Yi tumbuh semakin bersemangat, bahwa dia bahkan tidak melihat celah di depannya. Sibi berhenti dan melihat Long Yi yang berjalan lurus ke celah dengan senyum bodoh. Dan berpikir di dalam hatinya, kau berani mengabaikanku, jatuh ke kematianmu. Jika Long Yi tahu pikiran Sibi, dia pasti akan menyesali. Kongzi benar-benar tidak menipu aku. Hanya penjahat dan wanita yang sulit untuk didukung. Kongzi, pemikir Cina dan filsuf sosial, juga dikenal sebagai Kongfusi. Long Yi menginjak satu kakinya di derit, segera kehilangan keseimbangan, dan dengan posisi yang tidak sedap dipandang jatuh di tanah. Sibi menutupi mulutnya dan tertawa di lengan bajunya. Tetapi tiba-tiba dia menemukan sepotong batu runcing di tempat Long Yi jatuh. Jika Long Yi jatuh di atas batu itu, maka jika dia tidak mati maka dia akan hidup. Sibi takut keluar dari akalnya. Jika ada cukup waktu, dia akan menggunakan perisai ringan di bawah tubuh Long Yi. Tetapi pada saat ini dia tidak punya waktu untuk melemparkan sihir. Pada saat putus asa,
Dia menekan batu giok kecil seperti pada cincin tangan kirinya. Di dalam cincin itu ada mantra perisai cahaya suci tuannya yang merupakan salah satu dari dua leluhur suci besar bernama Sudi Fengyin. Tentu saja sihir perlindungan tingkat pamungkas dari Master Archmage ini hanya digunakan pada saat bahaya kritis untuk melindungi hidupnya. Ketika Sibi siap menggunakan perisai cahaya suci, Long Yi dengan paksa menghentikan tubuhnya yang jatuh di udara. Lalu tangannya dengan lembut menopang tanah dan mendorong tanah dengan tangannya. Dia bangkit di udara, kemudian membuat postur anggun di udara. Dia membalik 2 kali dan mendarat di tanah. Dan kemudian dia bertepuk tangan untuk menghilangkan debu dari tangannya. Melihat ini, mata Sibi terbuka lebar karena terkejut dan memikirkan teknik apa yang dia latih. Tidak ada fluktuasi Douki dan juga tidak ada fluktuasi sihir, tetapi bertentangan dengan harapan bahwa postur cukup anggun. Profesi prajurit dunia ini menekankan pada kerja sama skala besar. Semuanya bergantung pada kualitas keterampilan 2 kali lipat dan peringkat 2 kali lipat untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Dan dapat dikatakan bahwa hanya sedikit dan jauh di antara yang bisa menang dari posisi kelemahan. Apa yang kamu latih? Melihat gerakan Long Yi beberapa saat yang lalu, yang orang biasa tidak mampu capai, Sibi bertanya. Bagaimana mungkin orang awam melompat setinggi itu dan bahkan berjungkir balik beberapa kali di udara? Dan juga dengan ekspresi rileks, Long Yi tertawa hampa. Dia tidak menyangka bahwa pada saat putus asa dia benar-benar menumpahkan kacang. Jadi dia berkata apapun yang muncul di kepalanya. Bukan apa-apa. Hanya latihan biasa yang biasa untuk bersenang-senang. Sibi bertanya-tanya menatap Long Yi untuk sementara waktu. Lalu mengangguk dan berkata, kamu punya waktu untuk berlatih pertunjukan yang mencolok tetapi tidak praktis seni bela diri. Kamu mungkin juga belajar Douki. Langkah itu terlihat sangat bagus. Tapi cahaya ini sebagai gerakan bulu benar-benar tidak bisa melukai orang lain. Di usia ini, kekuatan berat dan pola skill serangan berat berakar dalam. Jadi Sibi juga tidak kebal terhadap pengaruh pemikiran ini. Jadi dia benar-benar menganggap bahwa keterampilan Long Yi yang gesit tidak bisa melukai orang lain. Jika para ahli militer Tiongkok kuno telah melihat gerakan Long Yi ini, maka mereka pasti akan sangat terkejut dan berteriak, "Ya Tuhan! Pergeseran kosmos yang hebat! Pergeseran kosmos yang hebat adalah raja keterampilan cahaya Cina." Berlatih hingga tingkat mahir keterampilan ini bisa memungkinkan untuk bergerak beberapa ratus meter dalam sekejap. Ini benar-benar seperti datang dan pergi seperti bayangan. Tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Mendengar evaluasi Sibi, Long Yi juga tidak membantah. Hanya tertawa dan berkata, "Ya, saat ini aku sangat menyesali. Mengapa aku tidak belajar sihir atau Douki pada waktu itu? Sibi, bukankah kamu tuan pesulap? Bagaimana kalau kamu mengajari aku?" Sibi ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, "Apakah kamu pernah melakukan tes fisik sihir?" Long Yi tertawa dan berkata, "Aku ingat mengambil tes sebelumnya. Sepertinya aku juga elemen ringan saja seperti kamu." "Benarkah?" seru Sibi. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki fisik sihir sangat langka. Dan dia tidak berharap bahwa dia benar-benar memiliki fisik elemen ringan. Karena fisik ini bahkan lebih jarang dibandingkan dengan fisik sihir lainnya. Tapi karena kamu memiliki tes fisik sihir, mengapa kamu tidak pergi ke institut untuk belajar? Sibi bertanya dengan ragu. Karena jumlah pesulap terlalu rendah. Dan pesulap memainkan peran penting dalam militer. Setiap negara membuat paksaan untuk melakukan tes fisik sulap untuk semua anak dari setiap keluarga ketika mereka berusia 10 tahun. Jika mereka memiliki fisik sihir, maka bangsa akan menanggung semua biaya untuk belajar sihir. Dari sini, kamu sepenuhnya bisa memahami status penyihir di seluruh benua Changlan. Dari ingatan, Long Yi juga tahu status penyihir. Jadi dia menjawab, "Saat itu aku terlalu suka bermain jadi aku tidak setuju untuk belajar." Kamu juga harus tahu bahwa belajar sihir sangat membosankan. Melihat penampilanmu, kamu terlihat seperti orang yang tidak sabar. Baiklah. Aku akan memberimu instruksi tentang belajar sihir. Tapi pertama-tama kita harus bergegas dalam perjalanan kita. Sibi tidak bertanya lagi. Long Yi mengangkat bahu, lalu berbalik dan mulai berjalan lagi.
Tiba-tiba aroma harum melati menyerangnya. Dan tangan batu giok dengan lembut menempel di pinggangnya. Kemudian dia merasakan bahwa tubuhnya terangkat tinggi di udara. Dan di langit dia berhenti dan kemudian dengan cepat terbang ke depan. Bab 17, Beruang Bumi 1. Long Yi pada awalnya terkejut. Tetapi dengan sangat cepat dia menyadari bahwa itu Si Bi yang menggunakan mantra pelampung untuk terbang bersamanya. Mencium aroma lembut jasmin. Dan merasakan tangan lembut di pinggangnya dan sensasi tubuhnya. Jantung Long Yi tidak bisa tidak bergoyang. Dan tergoda untuk bersandar lebih banyak dan mengambil keuntungan dari Si Bi dalam situasi itu. Bajingan sialan. Satu gerakan salah lagi dan aku akan menjatuhkanmu. Si Bi berkata dengan marah dengan wajah memerah. Dia tidak menyangka lelaki ini adalah orang yang tidak jujur. Tanpa diduga lelaki itu cukup berani untuk meletakkan tangannya dan kemudian menggosok dadanya yang menjulang tinggi. Dan perasaan lembut dan kesemutan itu membuatnya malu dan sekaligus juga marah. Long Yi menunjukkan senyum nakal sebagai jawaban. Namun ia dengan jujur menarik tangan kirinya. Meskipun dia masih bersandar pada tubuh Si Bi yang lembut itu. Namun dia tidak berani menggerakkan tangannya secara acak. Setelah terbang jarak sekitar 3 li. Si Bi merasa agak kurang mampu daripada yang diinginkan. Jika dia sendirian, dia bisa dengan mudah menempuh jarak 5 li saat terbang. Tapi sekarang dia membawa orang tambahan bersamanya. Jadi konsumsi kekuatan magisnya sangat tinggi dan kelelahan ini dengan cepat. Aku lelah. Kamu babi. Kamu sangat berat. Si Bi mengeluh. Lalu mulai mencari tempat untuk mendarat. Ya, aku babi. Aku ingin tahu siapa yang terus mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan aku beberapa saat yang lalu. Bukan. Dan bukankah itu membuatmu menabur? Long Yi tertawa kecil. Dan merasa sangat baik untuk menggoda orang suci ini. Si Bi mendengus dingin. Dan kemudian dia melonggarkan tangan kecilnya membentuk pinggang Long Yi untuk sesaat. Menyebabkan Long Yi bergoyang di udara. Jangan biarkan pergi. Aku akan mati. Long Yi berpura-pura panik dan berteriak keras. Dan menggunakan kedua tangannya. Dari samping ia dengan kuat memeluk Si Bi. Tangan besarnya dengan terampil melewati ketiaknya. Dan sekali lagi menekan lembut. Elastis murni asteris. Lepaskan tanganmu. Cepat lepaskan tanganmu membentukku. Si Bi merasa malu dan marah secara bersamaan. Tidak. Jika aku membiarkanmu pergi, maka aku akan jatuh ke kematian. Long Yi tertawa ke lengan bajunya dan menekannya asteris bahkan dengan erat dengan memeluknya bahkan dengan erat. Si Bi sudah gemetaran di seluruh. Dan kekuatan spiritualnya sudah dalam kekacauan. Penting untuk mengetahui bahwa saat ini dia tidak mengenakan pakaian dalam. Dan sekarang dia bisa merasakan ceri kecilnya dari tempat sensitifnya terpotong di antara dua jari Long Yi. Si Bi sudah merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menahan simulasi ini dan menjadi lemah. Jadi dua dari mereka terhuyung-huyung ke tanah. Long Yi menggunakan tubuhnya untuk melindungi Si Bi. Kemudian dengan suara peng, mereka mendarat di tanah di punggungnya. Dan berguling 2 kali di tanah. Untungnya mereka tidak terlalu tinggi membentuk tanah. Jadi Long Yi bisa menggunakan energi internalnya untuk melindungi dirinya sendiri. Masih tidak melepaskan cakar kamu. Apakah banyak yang menyentuh masih belum cukup untuk kamu? Berbaring di pangkuan Long Yi. Si Bi berkata dengan dingin. Long Yi dengan canggung melepaskan tangannya. Dan dengan polos berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu itu disengaja. Si Bi dengan dingin mendengus dan berdiri. Dia tidak tahu perasaan saat ini di dalam hatinya. Tidak perlu dikatakan bahwa dia harus membencinya. Namun tanpa sadar kebencian tidak muncul di hatinya. Dia hanya merasa malu dan marah. Dan bertentangan dengan apa yang dia harapkan dia adalah kebanyakan pemalu. Dia sangat merenungkan arti perasaan ini. Tentang apakah dia mulai sedikit menyukainya. Long Yi tertawa nakal. Itu benar-benar disengaja. Dia mengendus aroma di telapak tangannya. Saat perasaan indah yang tiada taraf dan aroma lembut dari Bibi masih melekat di sana. Si Bi melihat tindakan sembrono Long Yi ini. Di dalam hatinya dia menjadi lebih malu. Lalu melambaikan tangannya. Dia menembakkan 2 bola api langsung ke wajah Long Yi yang mabuk. Long Yi hanya tertawa dan merunduk. Dan 2 bola api melayang di atas kepalanya menuju hutan di belakangnya. Wah, kamu membakar hutan.
Apa yang akan kamu lakukan? Long Yi tertawa. Sibi hanya mendengus dingin dan melanjutkan untuk menembak beberapa lagi. Tiba-tiba raungan besar keluar dari dalam hutan yang mengguncang tanah dengan keras. Dan banyak daun pohon mulai berjatuhan seperti hujan. Seekor beruang berwarna kuning tanah setinggi 3 meter mendekat ke arah mereka dengan merobohkan pohon-pohon dengan kejam. Matanya yang jahat menatap lekat-lekat pada Long Yi dan Sibi. Selangkah demi selangkah ia maju ke arah mereka. Mata tajam Long Yi menemukan bahwa di bagian bawah beruang ini ada 2 bulu yang terbakar. Dapat diasumsikan bahwa bola api Sibi telah mengenai beruang ini. Kulit Sibi berubah, lalu berkata dengan waspada, "Tidak bagus. Itu beruang bumi. Kita harus lari cepat." Bumi beruang. Dari ingatan, Long Yi tahu bahwa ini adalah binatang ajaib peringkat B. Dan seluruh tubuh binatang ini ditutupi dengan kulit tembaga dan memiliki tulang besi yang tahan terhadap pedang atau tombak. Bahkan lebih bisa menggunakan sihir elemen bumi terlebih dahulu. Bahkan jika Sibi berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan berani melawannya sendiri. Sihir elemen cahaya adalah musuh alami dari sihir gelap dan ahli nujum. Tetapi untuk sihir elemen lain daya tembaknya tidak luar biasa sama sekali. Long Yi dan Sibi keduanya mulai berjalan seperti orang gila. Dan Long Yi memiliki senyum mengejek diri sendiri. Cukup sulit untuk berurusan dengan beruang bumi ini. Dan mencoba menghadapi beruang bumi ini dengan kekuatannya hanya dengan lapisan pertama Aotian Jue baru saja mendekati kematian. Melihat kedua orang itu melarikan diri, sinar cahaya berwarna kuning muncul di tubuh beruang bumi itu. Lalu mengangkat 2 cakar beruang besarnya tinggi di udara. Dan menginjak tanah dengan keras sambil mengaum. Tanah bergetar hebat. Dan potongan-potongan bumi terbang di udara seperti belalang menuju 2 orang yang melarikan diri. Dewa cahaya yang perkasa, tolong berikan kekuatan kepada pelayanmu yang setia. Dan halangi semua penghalang cahaya suci yang jahat. Sibi dengan cepat meneriakkan mantra dan menggunakan penghalang cahaya suci untuk melindungi mereka berdua. Potongan-potongan bumi menabrak penghalang, peng-peng. Dan lapisan demi lapisan riak muncul di penghalang. Omong kosong. Ini seperti hujan. Melihat jatuhnya potongan-potongan bumi yang tak henti-hentinya dari langit, dia tersenyum masam dan berkata, jika dia memiliki kekuatan inkarnasi sebelumnya, maka bahkan jika ada 10 beruang bumi, dia akan dengan mudah membersihkannya. Tetapi saat ini dia hanya pada lapisan pertama Aotian Jue. Jadi saat ini dia bahkan tidak memiliki 1/10 kekuatan inkarnasi sebelumnya. Akhirnya, setelah potongan bumi terakhir menabrak penghalang cahaya suci, penghalang cahaya suci itu tersebar. Sibi, cepat gunakan mantra sihir mengambang dan melarikan diri, kata Long Yi. Sibi dengan ringan menghela nafas, lalu berkata dengan lemah, aku sudah mengkonsumsi banyak kekuatan magis. Jadi sekarang aku tidak bisa menggunakan mantra mengambang. Melihat wajah ganas beruang bumi, Long Yi diam-diam menghela nafas. Sepertinya mereka perlu untuk pergi keluar terlepas dari bahaya bagi kehidupan mereka. Pada saat itu, Sibi melihat ke arah Long Yi, lalu mengangkat tangannya ke arah jubah di kepalanya dan menurunkannya. Lalu memandang ke arah Long Yi, dia berkata, Long Yi, apakah kamu dengan tegas mengingat wajahku? Long Yi aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya menganggukkan kepalanya. Sekali lagi melihat wajah dengan perpaduan malaikat dan iblis. Secercah kehangatan menggenang di dalam hatinya. Kalau begitu kamu cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Aku akan menahan beruang bumi ini. Sibi melangkah di depan Long Yi. Lalu cahaya putih menyala di tangan kanannya dan tongkat sihir berwarna kehitaman muncul di tangannya. Staf sihir ini memiliki 6 inti sihir berwarna bundar seperti susu dari elemen sihir elemen cahaya di atasnya. Membentuk formasi bintang sihir 6 bermata. Inti sihir ini adalah inti sihir dari binatang buas elemen cahaya peringkat B. Dan bisa memperkuat sihir elemen cahaya sebesar 20%. Dan staf sihir ini adalah salah satu staf sihir terkenal di benua Changlan. Bernama staf sihir cahaya. Ini dulunya adalah senjata leluhur suci Zudi yang juga penguasa Sibi. Kemudian staf sihir ini diturunkan ke Sibi. Bab 18, Beruang Bumi 2. Oh, Dewa Cahaya yang Perkasa.
Tolong berikan kekuatan suci kamu kepada hamba setia kamu. Dan gunakan kecemerlangan kamu untuk membaptis semua kejahatan di dunia ini. Surga cahaya suci. Sibi naikkan tongkat sihir ringannya tinggi-tinggi di udara. Dan dengan lafal mengucapkan mantra. Kemudian putaran dan putaran cahaya suci dan murni terus-menerus keluar dari tongkat sihir cahaya. Berputar-putar radiasi cahaya suci ini mendarat di tubuh beruang bumi yang liar ini. Lalu mata merah darahnya perlahan-lahan menjadi lunak. Dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan didorong ke tanah oleh cahaya suci ini. Ini adalah sihir cahaya resistensi terkuat yang Sibi bisa gunakan saat ini. Sihir ini bisa memurnikan jiwa dan juga bisa membentuk gelombang kejut cahaya suci untuk melawan musuh. Dan juga membuat celah. Tetapi pada saat ini, sihir surga cahaya suci ini hanya bisa menunda untuk sedikit waktu tidak lebih. Sibi tahu bahwa pada saat ini bahkan jika dia menggunakan sihir serangan elemen cahaya terkuatnya, itu tidak cukup untuk menangani beruang bumi ini. Jadi dia hanya berharap bahwa dia cukup mampu untuk membeli sedikit waktu untuk Long Yi melarikan diri dari sini. Ini adalah keinginannya yang paling dihargai pada saat ini. Melihat ini, tubuh Sibi yang rapuh dan lembut berdiri di hadapannya. Dia tidak sanggup dan matanya agak lembab. Penting untuk mengetahui bahwa dia hanyalah seorang mage yang lemah. Dan saat ini dia menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Karena ketika kekuatan magisnya habis, dijamin bahwa tubuhnya akan terkoyak oleh beruang bumi yang kejam ini. Jika Sibi lagi bertanya apakah dia ingin menikahinya atau tidak, dia benar-benar akan menjawab dengan tegas. Menikah. Tidak menikah hanya bisa masuk neraka. Jelas cahaya suci pada tongkat sihir cahaya dari tangan kanan Sibi semakin lemah dan semakin lemah. Kemudian Long Yi yang terbakar dengan tidak sabar memaksa dirinya untuk tenang dan mencoba mencari titik lemah beruang bumi. Dia ingat bahwa seluruh tubuh beruang bumi benar-benar keras seperti besi. Dan bahkan kelopak matanya sangat sulit untuk dipotong menggunakan pedang biasa. Sibi sendiri merasa bahwa kekuatan magisnya semakin lemah dan semakin lemah. Jadi dia menoleh untuk melihat apakah Long Yi sudah melarikan diri ke tempat yang aman atau tidak. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa dia masih berdiri dengan bodoh di posisi semula. Dan dengan bodohnya memandangi beruang bumi. Sibi terkejut di dalam hatinya. Dan berpikir apakah dia begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Jika ini masalahnya, maka semua usahanya benar-benar sia-sia. Bajingan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Masih tidak berlari? Sibi meraung. Dia sangat cemas sehingga air mata mulai mengalir keluar dari matanya. Tutup mulutmu, gadis bodoh. Siapa yang menyuruhmu bertindak perkasa dan gagah di depanku? Jika aku melarikan diri sekarang, apakah aku masih dihitung sebagai laki-laki? Teriak Long Yi. Tapi matanya masih terus menatap bumi. Beruang, kamu bodoh. Maka kita akan mati bersama. Oke. Air mata Sibi mengalir seperti air. Dan kekuatan sihirnya sudah dekat dengan kelelahan. Mendengarkan kata-kata Long Yi, di dalam hatinya dia menjadi marah dan juga senang pada saat yang sama. Marah karena dia tidak lari. Tetapi juga bersukacita karena dia tidak salah menilai dia. Pada saat ini kekuatan magis Sibi akhirnya habis. Kemudian cahaya suci menjadi transparan dan menghilang. Kemudian efek pembatasan cahaya suci pada beruang bumi juga menghilang. Setelah itu terlihat sepasang pria dan wanita di depan dan ekspresinya menjadi ganas. Long Yi melihat beruang bumi yang berlari dengan kejam ini. Kemudian ekspresinya perlahan menjadi sedingin es. Dan tubuhnya mulai memancarkan aura yang kuat. Merasakan aura mengerikan dari Long Yi. Gerakan beruang bumi melambat. Lalu berhenti 10 meter dari mereka. Setelah itu menatap manusia yang tidak penting dengan kedua mata merah darahnya. Tidak mengerti mengapa ia merasakan bahaya bagi Long Yi yang kecil dan lemah itu. Umumnya binatang ajaib peringkat tinggi memiliki jumlah IQ tertentu. Lebih tinggi peringkat binatang ajaib lebih tinggi tingkat IQ. Jadi ketika beruang bumi merasakan aura yang kuat, itu secara naluriah berhenti. Long Yi dengan tegas menatap beruang bumi. Ia dengan hati-hati bergerak maju. Dan telapak tangan kanannya secara sadar atau tidak sadar menutupi pantatnya yang berbulu. Melihat ini, mata Long Yi menyala. Akhirnya dia tahu titik lemah beruang bumi ini. Itu adalah anusnya.
Seluruh tubuhnya tidak dapat dirusak dengan pedang atau tombak. Tetapi tempat itu adalah titik lemahnya. Jika tidak, maka tidak akan pernah secara naluriah melindungi tempat itu. Sebagai pepatah, serang lebih dulu dan dapatkan di atas angin. Long Yi menggerakkan Aotian Jue-nya dan memulai pergeseran kosmos besar. Kemudian seperti angin sepoi-sepoi, angin muncul di belakang beruang bumi. Namun meskipun tubuh beruang bumi besar, namun kecepatan reaksinya cukup cepat. Kakinya yang besar dengan kuat menjaga satu-satunya titik lemahnya. Dengan peng, potongan Long Yi mengenai cakar beruang. Dan dia merasakan kekuatan serangan yang sangat besar. Dan telapak tangannya hampir mati rasa karena kaget. Meskipun dia menderita kerugian, namun efeknya agak dalam harapan Long Yi. Dan karena kekuatan internal Long Yi, beruang bumi tersandung dan hampir berlutut di tanah. Meskipun tidak ada cedera di tubuhnya. Tetapi Long Yi akhirnya bisa menentukan bahwa kekuatan lapisan Aotian Jue saat ini sebanding dengan kekuatan lapisan kedua Aotian Jue dari inkarnasi sebelumnya. Setelah memakan kehilangan ini, beruang bumi mati-matian tanpa henti. Kemudian ia mengaum dengan keras dan mengangkat dua kakinya yang besar dan menggedor tanah. Kemudian beberapa duri tajam menunjuk dari tanah. Tanpa diduga itu adalah sihir unsur tanah. Duri bumi. Long Yi terkejut di dalam hatinya dan seperti burung layang-layang yang dia lewati. Dan nyaris menghindari situasi berbahaya. Bergantung pada skill kecepatan cepat, Long Yi sering tiba di belakang beruang bumi lalu menyerangnya beberapa kali. Tapi dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk mendaratkan serangannya pada titik lemahnya. Melihat gerakan ilusi Long Yi, Sibi tercengang dan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat orang secepat ini. Jika ada prajurit yang bisa memiliki kecepatan seperti ini, maka prajurit itu benar-benar akan menjadi mimpi terburuk bagi penyihir manapun. Siapa dia? Mata Sibi agak berkabut. Long Yi bergerak dan melingkari beruang bumi. Dan kekuatan batinnya mulai berkurang secara bertahap. Jika terus seperti ini, maka dia khawatir akan sulit bagi mereka untuk menghindari kemalangan ini. Saat itu, Long Yi tiba-tiba melihat bokong beruang bumi yang terbuka. Di dalam hatinya ia bersukacita. Lalu ia membekukan kekuatan seluruh tubuhnya menjadi kepalan tangan dan menyerang ke arah anus yang terbuka. Namun, tubuh beruang bumi tiba-tiba berjongkok di tumit. Dan cahaya berwarna kuning yang dipancarkan oleh beruang bumi menyelimuti tubuh Long Yi. Long Yi merasa lesu. Dan dia merasa seolah sedang ditekan oleh batu besar dari cahaya berwarna kuning itu. Bahkan berjalan dengan kecepatan lambat pun menjadi lebih sulit. Long Yi, hati-hati. Ini adalah mantra gravitasi sihir elemen bumi. Sibi berteriak kaget. Jika dia tidak menggunakan semua kekuatan magisnya, dia bisa dengan mudah menghilangkan mantra gravitasi ini. Tetapi saat ini lautan kesadarannya kosong. Jadi dia hanya bisa dengan cemas melihat dengan putus asa. Bahkan binatang ajaib tahu bagaimana cara curang. Long Yi mengutuk dalam hatinya. Dan menggerakkan Aotian Jue dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Beruang bumi yakin bahwa musuh terpengaruh. Jadi ia menerkam sambil mengaum dengan gembira. Tidak, jangan. Sibi menangis putus asa. Dan menangis. Dia tampaknya meramalkan akhir dari Long Yi yang menyedihkan. Dan segera memanggil dengan keras dan terhuyung-huyung di tanah bergegas ke Long Yi tanpa peduli tentang apapun. Melihat bahwa tubuh besar beruang bumi menerkam ke arahnya, Long Yi bahkan bisa mencium bau napas yang dihembuskan keluar. Dia tertawa. Ya, itu benar. Dia tertawa. Tetapi juga tawa itu sangat aneh. Bab 19, Beruang Bumi 3. Sibi dengan panik bergegas menuju Long Yi. Tetapi ketika dia melihat bahwa tubuh besar beruang bumi telah menekan tubuh Long Yi, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh langit dan buminya telah terbalik. Long Yi. Sibi melemparkan dirinya ke belakang beruang bumi dan mulai memukul punggung beruang bumi ini menggunakan tangannya yang lemah. Dan secara bersamaan meneriakkan nama Long Yi. Menangis. Mengapa menangis? Ah, aku masih hidup. Belum terlambat untuk menunggu aku mati untuk menangis. Dari bawah tubuh beruang bumi, suara lemah Long Yi keluar. Sibi tiba-tiba berhenti menangis. Dan berpikir, ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini. Beruang bumi ini berbaring tanpa bergerak di tanah. Dan Long Yi tidak mati. Memikirkan ini,
Dia merasa benar-benar lega dan menangis lebih keras lagi. Sibi, jangan fokus hanya pada menangis. Jika kamu menangis lagi, maka bahkan jika aku tidak mati dengan menghancurkan tubuh beruang bumi, aku akan mati tenggelam dalam air matamu. Napas Long Yi agak buru-buru. Karena saat ini dia sedang dihancurkan oleh tubuh beruang bumi yang berat dan tidak bisa bernafas. Mengganggu. Sibi menyeka air matanya dan bergegas untuk mulai menarik Long Yi dari bawah tubuh Earth Bear. Untungnya Sibi telah memulihkan sedikit kekuatan magis. Dan itu hanya butuh upaya besar untuk berhasil menarik Long Yi yang menyedihkan. Saat ini Long Yi dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Rambutnya yang berantakan dan wajah yang kotor. Dan seluruh pakaiannya juga sobek di sana-sini. Tepat ketika Long Yi terhuyung-huyung dari tanah. Meledak dengan air mata Sibi bergegas ke pelukannya. Tapi saat ini Long Yi lemah. Jadi ketika Sibi bergegas ke pelukannya seperti ini, keduanya jatuh dan berguling beberapa kali di tanah. Ayo, tubuh lamaku yang lelah berantakan. Long Yi berteriak kesakitan. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Air mata itu mulai memenuhi mata Sibi yang indah dan besar. Long Yi memandangi wajah Sibi yang berlinang air mata. Meskipun wajah kirinya memiliki potongan besar tanda lahir berwarna merah darah yang menakutkan. Namun ekspresinya saat ini, di mata Long Yi sangat akrab. Ternyata orang suci yang disegani juga bisa dicintai. Ya, benar-benar berubah menjadi kucing floret. Long Yi menggunakan metodenya sendiri untuk dengan lembut menghibur sisi kiri wajahnya. Kamu adalah kucing si bodoh. Sibi mengubah air matanya menjadi tawa. Dan menatap Long Yi dengan bulan purnama seperti mata berbinar. Dan meletakkan tangan kecilnya di tangan besar Long Yi yang menghibur wajahnya. Tidak mau membiarkan dia mengambil tangannya. Menjadi wanita aku. Long Yi tiba-tiba berkata. Dia benar-benar menyukainya. Mungkin masih belum sampai pada tingkat cinta. Namun di mana dia bisa menemukan wanita lain yang loyal? Tubuh menawan Sibi bergetar. Lalu menatap Long Yi dengan emosi yang kompleks di matanya untuk sementara waktu dan kembali menjadi lembut dan lembut. Dia tidak menjawab Long Yi, melainkan bertanya, bagaimana kamu membunuh beruang bumi? Pada saat itu aku keliru meyakini. Percaya aku akan terkoyak oleh lelaki besar itu. Kan? Meskipun lelaki besar itu licik. Namun bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia? Pada saat itu aku, Long Yi menyela Sibi. Tidak lagi menanyainya apakah dia ingin menjadi wanita atau tidak. Tetapi mulai menggambarkan keadaan yang sangat mendebarkan. Ternyata ketika dia mengoperasikan kekuatan internal Aotian Jue untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa kekuatan internalnya tidak hanya dapat menyerap dan mengasimilasi energi penghalang, tetapi juga bisa menyerap dan mengasimilasi kekuatan magis pada mantra gravitasi yang digunakan oleh beruang bumi. Dan ketika beruang bumi meninggalkan pertahanan pada titik lemahnya, Long Yi dengan cepat membuat taruhan. Dia dengan cepat mulai menyerap kekuatan magis yang melekat pada dirinya sendiri. Lalu diam-diam mengeluarkan pedang besar dari cincin antariksanya. Setelah itu ketika beruang bumi menerkamnya, Long Yi akhirnya selesai menyerap kekuatan magis mantra graviti itu. Setelah itu tiba-tiba seperti kilatan petir, Long Yi memasukkan pedang besar yang memancarkan cahaya cian berwarna douki di anus beruang bumi yang benar-benar tak berdaya. Karena kekuatan destruktif Kuang Long yang ganas. Beruang bumi yang terkenal karena pertahanannya yang kuat dikalahkan dalam satu pukulan. Meskipun bagian luarnya tahan terhadap pedang dan tombak, namun tidak peduli betapa berbedanya interiornya dibandingkan dengan binatang buas lainnya. Dalam sekejap organ internalnya diretas menjadi pasta daging oleh Kuang yang panjangnya 2 kali lipat. Setelah mendengarkan penjelasan Long Yi, meskipun dia tahu bahwa sekarang dia baik-baik saja, namun dia juga tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Dia tahu bahwa saat ini Long Yi berbicara dengan ringan, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Karena dalam situasi itu biaya kesalahan tunggal adalah hidupnya. Dia memutar kepalanya ke arah mayat beruang bumi, dan hanya melihat gagang pedang di pantatnya. Bagian pedang itu benar-benar ada di dalam tubuh Long Yi. Kita harus segera mengambil inti sihir beruang bumi ini. Inti sihir ini bisa dijual dengan harga setidaknya 800 koin ametis.
Sibi dengan penuh semangat merangkak keluar dari pelukan Long Yi. Melihat bagian belakang Sibi, Long Yi mengerutkan alisnya dan berpikir, apa yang membebani pikirannya? Apa yang dia sembunyikan di balik senyum palsunya yang kuat? Saat ini kekuatan internal Long Yi juga telah pulih sedikit. Jadi pertama-tama ia dengan hati-hati melepaskan kulit beruang bumi ini. Kulit ini adalah bahan kualitas terbaik untuk membuat baju besi. Bahkan setelah kematiannya, kulitnya masih sangat keras. Long Yi harus menggunakan sedikit usaha untuk mengupasnya. Setelah itu ia menggali satu inti sihir berwarna kuning bumi dari kepalanya. Ini bisa menghasilkan banyak uang. Long Yi, apa itu? Sibi menarik lengan baju Long Yi dan menunjuk ke arah perut beruang bumi yang hancur. Dia bertanya. Long Yi melihat lebih dekat. Dan tentu saja dia melihat sesuatu yang berkilau di dalam organ internal. Long Yi memegang pedang besar dan bergerak. Kemudian benda giok berbentuk oval muncul di depan mata mereka, yang memancarkan cahaya suci yang lembut. Long Yi dan Sibi saling memandang dan melihat bahwa mereka berdua terkejut. Bahkan orang bodoh akan tahu bahwa benda ini adalah harta karun. Apa aura sihir elemen cahaya yang kuat? Bagaimana harta ini bisa berada di perut beruang bumi ini? Sibi berbicara dengan kaget. Long Yi mengambil benda itu. Dia merasa ringan dan lembab di tangannya. Dan rohnya yang lelah tiba-tiba bergetar. Sungguh hal yang baik. Long Yi memberikannya kepada Sibi dan tertawa. Kamu adalah penyihir elemen cahaya. Dan benda ini cocok untukmu. Jadi kamu menerimanya. Sibi menolak untuk mengambil batu giok seperti ini dan mendorongnya kembali. Dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu ingin belajar sihir elemen cahaya? Itu akan lebih berguna bagimu. Jadi kamu menyimpannya. Mata Long Yi melotot, tetapi juga tidak menurun. Lalu dia melemparkan kulit beruang, inti sihir, dan benda seperti giok ke dalam cincin ruangnya. Lepaskan. Kita harus bergegas. Ini akan segera gelap, kata Sibi. Setelah beristirahat cukup lama, kekuatan magis Sibi juga dipulihkan lebih dari setengahnya. Lalu dia mendukung pinggang Long Yi dan menggunakan mantra mengambang dan terbang di langit. Di udara, tangan Long Yi memeluk pinggang Sibi yang cantik dan juga menyentuh tahu lembutnya. Namun kali ini Sibi tiba-tiba tidak mengeluarkan suara protes. Hanya menatap dingin padanya dan membiarkannya mengambil keuntungan. Langit berangsur-angsur semakin gelap. Pada saat ini bayangan aneh muncul di sisi mayat beruang bumi. Bayangan itu mengenakan jubah hitam dan juga memiliki jubah hitam di kepalanya. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gelap yang pekat. Tanpa diduga aku selangkah terlambat. Bayangan ini dengan dingin mendengus. Dan dia melepaskan gelap pekat. Aura marah. Lalu menghilang dari tempat itu. Bab 20, aku ingin membuatmu tertidur. Seiring dengan penggunaan mantra float yang berulang, Sibi sudah sangat teruji. Setelah melihat ini, Long Yi juga tidak tahan membiarkan Sibi kelelahan berjalan sendiri. Dia memandang ke arah langit dan langit sudah gelap. Jadi dia dengan lembut berkata, Sibi, dapatkan di punggung aku. Itu sudah terlambat. Kita harus mencoba untuk menemukan tempat dengan sumber air untuk tinggal. Apakah kamu ingin menggendongku? Sibi menunjukkan sedikit rasa malu. Jangan mengganggu. Cepat maju. Dan biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang disebut kecepatan. Long Yi berjongkok menunjukkan punggungnya ke Sibi. Menoleh. Dan mendesak Sibi. Wajah Sibi menjadi merah. Lalu menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiara. Ragu untuk sementara waktu. Dan kemudian bersandar pada punggung panjang Long Yi. Ini jelas membuatnya merasa nyaman. Long Yi membawa Sibi di punggungnya. Tapi saat itu Sibi berteriak kaget. Karena dua tangan besar Long Yi dengan kuat memegang pantatnya yang lembut dan penuh. Tapi Long Yi segera menggunakan keterampilan Grid Cosmos Shift dan berubah menjadi gumpalan asap berwarna cian menyapu ke depan. Sibi diam-diam bersandar di punggung Long Yi. Merasakan panas yang membakar datang dari pantatnya. Sepanjang kemerahan seperti cahaya pagi atau malam di wajahnya belum hilang. Jika aku bisa selamanya berada di punggungnya seperti ini, maka betapa indahnya itu seharusnya. Sibi bergumam di dalam hatinya. Lalu kedua lengan gioknya yang lembut dan adil memeluk erat leher Long Yi. Dan juga membenamkan wajahnya di lehernya.
Long Yi membawa Sibi di punggungnya berlari sekencang angin dan secepat kilat. Dan akhirnya sebelum energi internalnya benar-benar habis, dia tiba di dekat sungai kecil dengan air jernih. Saat ini langit sudah sepenuhnya gelap. Sibi melompat turun dari belakang Long Yi. Dan tidak tahu dari mana, dia mengeluarkan sapu tangan putih bersih. Lalu mulai dengan lembut menyeka keringat dari dahi Long Yi. Mencium aroma harum lembut melati. Jantung Long Yi melompat. Lalu tangannya yang besar menangkap tangan batu giok Sibi. Setelah itu menatap Sibi dengan tatapan panas yang membakar. Dia perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Aura lebat laki-laki mengelilingi Sibi. Dan melihat wajah tampan yang perlahan mendekat. Ekspresi matanya kabur. Kemudian tubuh indahnya sedikit bergetar dan menutup matanya. Lalu mengangkat mulutnya dan menunggu ciuman pertamanya tiba. Akhirnya, keempat segmen bibir panas yang terbakar terikat erat. Long Yi menarik masuk. Dan kedua lengan dengan erat merangkul bagian belakang Sibi seolah-olah ingin membiarkannya masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Seluruh tubuh Sibi bergetar bahkan lebih keras. Dia merasa bahwa seluruh langit dan bumi berputar. Dia merasa seperti hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Perlahan, sepasang cakar serigala dari Long Yi mulai bergeser di belakang Sibi. Lalu tangannya perlahan membelai pantat yang luar biasa itu yang dipenuhi dengan elastisitas. Pada saat itu Sibi mengeluarkan erangan. Maka lidah lincah dari Long Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Kemudian terjerat dan menggoda lidah kecil Sibi yang harum. Pada saat ini, tangannya juga tidak menganggur. Dia menggeser tangannya di sepanjang celah bokong. Dan menyerang ke arah tanah perawan lunak yang misterius itu. Seluruh tubuh Sibi bergetar lagi. Lalu gigi putihnya yang mutiara mengeluarkan kekuatannya dan menggigitnya. Long Yi yang berada di tengah adalah kegembiraan yang ekstrim. Karena gigitan Sibi berteriak kesakitan kemudian menutupi mulutnya. Dan rasa manis datang melalui ujung lidahnya. Tanpa diduga dia digigit oleh Sibi. Aku akan menggigitmu sampai mati. Kamu masih berani untuk berhamburan seperti ini kepadaku. Wajah Sibi benar-benar merah. Dan dia mundur 2 langkah ke belakang. Dan kemudian melirik Long Yi. Aku mencium wanitaku. Bagaimana ini berandal? Long Yi bertanya tanpa rasa malu. Siapa wanita kamu? Tak tahu malu. Ekspresi tidak wajar muncul di wajah Sibi. Ekspresi Sibi yang tidak biasa ini tidak luput dari pandangan Long Yi. Dia tidak mengerti mengapa sebelumnya dia ingin dia menikahinya. Tetapi sekarang jika dia menyebutkan topik ini, dia akan mengubah topik pembicaraan. Dan darinya penampilannya. Bukan seperti dia tidak punya perasaan terhadapnya. Sibi, kamu. Akhirnya Long Yi tidak tahan dan membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi sebelum Long Yi bisa berbicara, Sibi dengan panik memotongnya. Long Yi, jangan tanya. Aku mohon tolong jangan bertanya. Ekspresi di kedua mata Long Yi berkilauan. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Jangan bertanya apa. Aku baru saja akan mengatakan. Tubuh kita sangat kotor seperti ini. Dan ingin meminta untuk mandi bersama seperti pasangan yang penuh kasih sayang. Pergi mandi bersama hantu seperti pasangan yang penuh kasih sayang. Kamu mandi di sini. Aku akan pergi ke hulu untuk mandi. Melihat tubuhnya sangat kotor dan berantakan, Sibi tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apakah tidak mungkin untuk mandi bersama? Aku masih ingin kau membantuku mencuci punggungku. Long Yi tertawa. Jika kamu ingin kecantikan ini jatuh setelah aku naik, kamu tidak diperbolehkan mengintip. Sibi memperingatkan. Jika kamu takut aku akan mengintip, maka menyebarkan penghalang sudah cukup. Seperti ini bahkan jika aku ingin mengintip aku tidak akan bisa melakukannya. Long Yi mengangkat bahu. Sibi menatap Long Yi lalu berjalan ke atas. Setelah beberapa saat tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Long Yi. Bajingan busuk. Jangan pikir aku tidak tahu pengintip terakhir kali adalah kamu. Sejenak Long Yi tercengang. Dan sekarang dia sudah tidak bisa melihat sosok Sibi lagi. Long Yi tersenyum masam. Dan berpikir bagaimana dia bisa tahu bahwa pengintip terakhir kali adalah dia. Dengan pertanyaan ini di kepalanya, Long Yi melepas pakaiannya dan melompat ke air. Dan mulai mencuci semua kotoran yang menutupi seluruh tubuhnya. Long Yi merasa segar setelah mencuci. Dia berbaring telentang dan diam-diam melayang di atas air.
memandang ke arah langit yang penuh bintang. Tiba-tiba Long Yi merasa hampa di dalam hatinya. Lalu memandang ke arah hulu. Dan dia merasakan jantungnya menegang. Akhirnya dia merasa ekspresi Si Bi agak tidak tepat. Juga ada sensasi semacam ini di dalam hatinya, yang memberitahunya bahwa Si Bi akan meninggalkannya. Dia menghela nafas. Long Yi tidak bangun dan pergi untuk melihat ke atas. Dan dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin meninggalkannya, dia tidak bisa menghentikannya terus-menerus. Jika pihak lain tidak siap untuk bersama dengannya, lalu mengapa dia harus terus bersikeras? Biarkan alam mengambil jalannya dalam segala hal. Dari cincin luar angkasa dia mengeluarkan benda giok seperti yang mereka temukan di dalam perut beruang bumi. Dia mulai menggulungnya untuk belajar. Dia hanya menemukan bahwa potongan batu giok ini memancarkan cahaya suci dan murni. Dan benar-benar berkilau dan tembus cahaya. Tidak dapat menemukan jejak ketidakmurnian. Aura sihir cahaya yang kuat membuat orang merasa sangat nyaman. Jika batu giok ini dipasang di atas tongkat sihir, maka tongkat sihir itu akan sebanding dengan tongkat sihir cahaya Si Bi. Long Yi samar-samar tersenyum. Dia memutuskan untuk menggunakan sepotong batu giok ini dan membuat tongkat sihir yang unik untuk dirinya sendiri sama seperti Si Bi. Malas. Kamu masih belum mencuci. Dibandingkan dengan kami wanita, kamu benar-benar bahkan lebih merepotkan. Si Bi berdiri di pantai yang jauh. Dengan hijaunya yang kehitaman yang masih basah menutupi bahunya yang mencapai pinggangnya. Tepat setelah selesai mandi, dia melepaskan pesona yang luar biasa. Dan di bawah cahaya bintang, dia tampak lebih anggun. Membuat Long Yi menghembuskan napas besar dan tidak bisa mentolerir. Long Yi segera mengeluarkan pakaiannya dari cincin antariksa. Lalu mengenakan pakaian luar biasa yang disulam dengan naga. Pada pakaian ini, Long Yi terlihat lebih tampan dan menawan. Melihat mata Si Bi yang indah menjadi kabur. Sudah larut malam. Akan lebih baik bagi kita untuk tidur. Long Yi berjalan dari belakang dan menarik pinggang ke Si Bi. Dan dengan ringan mencium aroma melati yang selalu ada di tubuh Si Bi. Tidur, tidur, tidur apa? Aku ingin menengahi. Si Bi berkata dengan lembut. Tidak malam ini. Karena aku ingin memelukmu tidur. Long Yi menjulurkan lidahnya dan menjilat cuping telinganya. Bersambung.